seperti yang kemarin Coach Yuzak sampaikan, Coach Yuzak juga punya aspirasi membangun ekonomi Islam yang lebih kuat. Kami juga berharap bisa menjadi bagian di situ. Karena kita kan salah satu bagian kecil dari ekonomi. Jadi sehingga kami pikir kami bisa bisa ambil andil di situ juga. Kemudian ini sifatnya personal ya, menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian menjadi wasilah kebaikan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ini kami berharap di Papandayan ini apapun yang kita lakukan itu menjadi kebaikan ke banyak orang. Jadi kalau kita berharap seperti seperti ini Coach. Jadi Hmm. seperti lebah. Hmm. Lebah orang yang beriman itu kan seperti lebah. Ya kita nggak bilang kita sebagai seorang yang beriman, tapi kita bercita-cita ingin menjadi seorang yang beriman, yang ingin menjadi seperti lebah yang memberikan manfaat dari setiap hal yang disentuh oleh lebah. Ya. Begitu sih Coach. Jadi kenapa kita menjalankan bisnis ini? Karena kami pikir di Papandayan ini bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya. Gitu Coach. Oke. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ada Pak Mikael yang mau disampaikan, ditambahkan lagi yang nggak tercover tadi yang saya sampaikan. Itu sih cukup sih kalau. Ya, oke. Oke, saya pikir kita agree lah ya soal itu ya. Saya juga kalau saya lihat budaya yang teman-teman kembangin gitu ya, aspirasinya yang teman-teman Papandayan jalanin ya seperti ini dan nggak akan jauh dari sini. Jadi karena semangatnya adalah membantu dan mengembangkan lingkungan. Ya terlihat sih dari bagaimana mungkin cara berkomunikasi dan segala macam, mensupport dakwah Islam. Nah, ya ini yang kita harus nanti lebih dalamin ya, bagaimana bekerja itu adalah bagian dari dakwah, berbisnis itu adalah bagian dari dakwah, gitu loh. Goals menjadi tempat, goals itu menjadi tempat jutaan orang mencari nafkah, insya Allah. Ini bertumbuh dan mengenal agamanya. Nah, artinya apa? Ya, seperti yang kita bahas kemarin, kita harus jadikan sebagai Papandayan ini eh, adalah usaha yang juga dijadikan sebagai tempat dakwah dan tempat orang mencari ilmu gitu kan, untuk mencari ilmu. Jadi Papandayan nanti kita buat tuh nanti tuh kayak Papandayan Academy gitu ya, atau Papandayan apa, kita adakan kajian-kajian Islam. Jadi orang tuh datang ke bekerja itu dia tuh tujuannya adalah ibadah. Bonusnya dapat duit, dapat gaji gitu loh. Betul. Tujuannya mereka tuh adalah ibadah, datang datang ke kantor. Nah, ini masalah loh. Saya udah ngeliat nih. Saya udah ngeliat di Mas Jody itu begini dia. Orang tuh datang tuh niatnya emang pengen ibadah. Nah, ya mereka dapat gaji ya, ya udah itu bonus gitu. Bonus. Jadi jarang ada yang keluar dari situ gara-gara ada penawaran gaji yang lebih gede di tempat yang lain, itu jarang. Justru mereka eh, merasa kalau pindah dari situ, wah susah mendapatkan lingkungan lingkungan yang seperti ada di sana. Nah, ini yang mungkin bisa kita bangun nanti, Ya, gitu Coach. ya. Nah, bahwa bahwa bisnis yang dijalankan aktivitasnya adalah bisnis logistik, ya itu ya karena Allah takdirkan begitu kan gitu. Karena Allah Betul. takdirkan begitu. Jadi apa udah gitu. Kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita, ya kan? Nah, Allah ngasih kemampuan, ngasih kompetensi kita di bidang logistik, maka bagaimana caranya bisnis logistik ini menjadi apa namanya, tempat kita berdakwah, tempat orang mencari ilmu, gitu ya, tempat orang mencari
nafkah. Orang menghidupi apa, mencari nafkah ya di sini, ibadah di sini. Jadi HRD-nya lebih mudah nanti nih. Dalam rekrutmen, dalam proses mengembangkan tim, budayanya ya begitu. Ya kemarin saya bilang, kalau nanti ada perusahaan ada rencana mau bikin kantor, saran saya ya betul-betul lingkungannya dibenahin. Jadi orang datang tuh kayak ke pondok pesantren. Jadi oh masjidnya bagus gitu kan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan kajian, ada program apa namanya apa program tahfidz Quran gitu ya. Terus rewardnya mungkin juga bisa ya umroh gitu ya atau apa gitu. Nah, itu betul-betul dijalanin seperti itu. Dan Amin. insya Allah kalau kita kayak gitu ya kita terapin ya ini luar biasa nih. Ini bakal jadi perusahaan logistik yang mengedepankan budaya spiritual dakwah Islam yang kental gitu. Gitu. Amin. Nah, terus nanti bagaimana servis Excel-nya ya bagaimana Muslim itu berbisnis baik kepada sesama Muslim maupun berbisnis kepada seseorang yang non Muslim dalam bermuamalah. Nah, kita ikutin bagaimana cara-caranya Nabi itu. Makanya kan saya bilang kemarin, untuk orang yang kalau customer yang non Muslim itu kita berikan lebih. Dia betul-betul nih orang itu merasakan bahwa oh kok ke Papandayan nih kok kayaknya ini banget gitu, royal gitu, gitu loh. Jadi karena itu kan bagian dari dakwah kan, betul nggak sih? Iya betul. Kita berikan lebih. Kalau kita janjikan 10, kita kasih dia 11, gitu kan. Ini apa? Ini bonus Bu, gitu kan. Wah, kalau kita buat sistem yang kayak gitu, tuh jalan dakwah. Ya orang cari tahu, nih kok bisa begini kan. Nah, kayak gitu sih. Ini Ya, luar biasa. Ya, saya pribadi eh, setuju sih dengan proposal ini. Karena memang akan melekat. betul. Oke, Bismillah. Nah, ini menjadi 10 perusahaan kargo internasional. Ya, saya bilang ini sangat memungkinkan. Karena aspirasi yang kuat, ya aspirasi yang kuat dengan fondasi yang kuat, itu namanya winning aspiration. Hampir semua perusahaan yang besar itu dia punya winning aspiration, punya fondasi yang kuat. Jadi kalau kita konsisten ya terhadap aspirasi ini menjadi 10 besar itu ya insya Allah sih sangat mungkin ya. Sangat mungkin dan semoga Allah mudahkan gitu. Jadi Amin. pasti ya harusnya bisa. Karena ini budayanya kuat gitu. Kalau kita mengedepankan apa? Kalau kita dakwah sembari berbisnis, Islam mengajukan apa? Memberikan lebih ya, Hmm. servis tidak boleh bohong, jujur. Ya, itu orang non muslim juga senang dengan sifat-sifat Nabi yang kayak gitu, gitu. Jadi kalau itu kita terapin gitu ya, kita betul-betul terapin, wah sangat mungkin lah menjadi 10 Insya besar. Allah. Nah, tinggal pertanyaannya 10 besar itu berapa kan gitu ya angkanya. Nah, itu pertanyaan kita juga, Coach, Itu yang yang belum bisa kemarin kita kita jawab. nyari. Nah, itu detailnya tuh berapa 10 besar itu. Jadi kan di sini udah kesebut tahun 2029. Oke, kan Coach, kalau Alphonse, kemarin ya kita sempat kepikiran, oh, hmm, kenapa nggak 2030 sekalian ya gitu. Itu gimana tuh Coach? apa-apa sekalian tambahin 6 gitu kan. Tapi kan biasanya dalam ini kan misalkan mau dibikin visi 2030 kayak Saudi gitu. Iya, nggak apa-apa juga gitu kan. Mau mau ditambahin satu lagi juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Malah lebih lebih bagus misalkan. Jadi kita buat planning dari 2025 ke 2030. Jadi 5 tahun. Hmm. Ya, jadi 5 tahun. Nanti kita lihat agendanya apa aja ya setiap tahunnya. Oke, menjadi 10 besar. Oke, visinya oke. Tinggal angkanya nih yang kita mau cari tahu. Kemarin kan kita udah cari tahu ya berapa sih market size ya dari bisnis logistik gitu ya untuk satu kategori apa kargo misalkan. Nah, apakah dengan 1 triliun itu udah cukup menjadi 10 besar atau belum?
gitu Ya. kan. Jadi visinya oke menjadi 10 besar, top top 10 lah ya. Nah, sekarang yang nomor satunya siapa sih, Bang? Ya, kita Kargo belum ada ya. datanya nih coach ya. Itu dia. Kemarin sih saya lihat pos logistik itu, saya nggak tahu pos logistik ukuran apa urutan keberapa. Cuma eh, dia kan ada produknya tuh ada tiga, logistik, yang parcel sama yang express sama lagi yang finance gitu ya. Dia itu revenue-nya 2,4 T tahun 2023 kemarin. Hmm. Pos Indonesia ya coach ya. Ya. Nah, itu harus dicari tahu market share ya logistik company harusnya ada sih. Ya di Statista ada nggak ya? Lagi coba dicek coach. Kita downloadin ini nih. Saya coba cari datanya ya. Kalau boleh tahu di mana aja coach kira-kira kalau kita nyari baiknya info itu. Ah, nanti. Ini saya lagi cari nih. Hmm. Saya lagi cari. Saya ada akses untuk dapetin data premium. Yang saya kasih. Mudah-mudahan ada. Hmm.
Coba nanti cari ya, yo, coba di Statista ada kali. Nah, kalau berdasarkan ini sih memang angkanya lumayan ya, fantastis sih. Tumbuh tumbuhnya signifikan. Indonesia Freight and Logistic Market Size is estimated 122 billion US dollar tahun 2024. And is expected to reach 178 by 2030. Growing-nya 6, hampir 7% CAGR di Mondor Intelijen. Bagus ini. Ada memang kuenya gede sih. Pemainnya banyak ya, kuenya gede dan kita punya diferensiasi gitu. Ini menarik. Ininya kita punya kelas. Coach, terkait ini coach, terkait kategori dari Kargo. kargo sendiri ya, kargo muatan pengiriman barang besar gitu ya. Nah, itu kan salah satu subkategori dari logistik ya. Kalau logistiknya memang kuenya gede banget, tapi kalau menghitung secara angka ya, kalau ngomongin 10 besar, angka yang kita put di dalam eh, estimasi pertumbuhan itu di tahun 2029 eh, nggak nyampe 10 besar untuk dapat, misalnya kita let's say 700 miliar, itu mah jauh Nah, dari betul. 10 besar. Nah, terus tapi kan kita kalau main di kategori yang berbeda kan different game juga gitu. Kalau di logistik ya, ada kargo, ada yang ekspres. Kalau ekspres kan butuh butuh cara main yang berbeda. Nah, kita kan pengen fokus nih di kargo. Nah, kira-kira seperti apa coach ya? Karena data tadi kan sepertinya Kak data logistik secara keseluruhan coach. Ya, betul, betul. Nah. Railway, ada yang di sini. Saya share ya. Coba saya share screen bisa. Siap. Kan datanya nih. Ini freight and logistic market. Ini major playernya DHL, Nijaven, Samudra Indonesia, JNE, NYK. Nah, kita eh, direct kompetitornya yang mana ya? Direct Kita itu kompetitor. kalau kita itu sebenarnya lebih ke kayak ini coach, perusahaan-perusahaan kargonya coach, yang dari kompetitornya itu. Iya, maksudnya perusahaan kargo yang ternama tuh siapa sih? Kayak misalnya contoh JNT Cargo yang hijau itu coach. JNT JNT Kargo. Cargo, terus kayak Indah Cargo kayak gitu. Kita spesifik kargo ya. Betul. Kita tuh spesifik kargo meskipun kita sebenarnya ngelayanin tracking juga kayak gitu. Terus ngelayanin yang udara juga gitu. Udara kan sebenarnya ada kargo juga ya, kargo udara gitu. Kargo ya.
Kargo itu bedanya apa sih kalau kargo itu? Kita Kalau lebih kayak spesifik itu barang besarnya kayak gitu. Terus eh, minimal pengiriman. Ya, kargonya udara ya kita ya? Kita darat, laut, udara. Laut udara Cuma ya? kita sekarang masih main banyaknya besarnya di darat lautnya itu kan. Darat laut ya. Apa ini ya kurir ekspres parcel ini. Kalau data ini cocok nggak nih? Ya ada data. Kalau kita ambil misalkan maritim industry, ini isinya ada, nanti ada cargo traffic nih. Cocok nggak data ini? Oh, ini domestic cargo loading ya. Kayak Hmm. Ini Indonesia nih. Jadi dia eh, di Statista itu ngebaginya itu per maritim, terus aviation, begitu dia. Hmm. oh ini ya, cargo loading main airport. Oh, ini airport tadi tuh. Iya, Berarti ini yang airport dia yang maritim tadi kayaknya sih. lebih cocok ya maritim ya. Iya. Langsung saya ambil ya. Kalau yang land gitu nggak ada berarti ya. Kalau yang eh, Land, darat gitu ya. Hmm. harusnya ada sih. Ini saya ambil nih. Nah, saya share. Nah, ini isinya nih. gross domestic from seaport Indonesia. Hmm. Ini GDP-nya ya. Iya, dari seaport 68 triliun. 68 triliun. Nih, Hmm. Kita kayaknya bukan yang ini deh, Coach. bukan ya. Bukan kan? Hmm. Ini kan port masih ya, masih port ini kan. Ini port operator. Nah, ini nih. Oke. Ini nih. Ini metrik tonnya ya. Oh, metric tonnya ini ya. Iya. Hmm. Ini dari ininya portnya ya. Oh, ini kan bisa ngelihat nih untuk ekspansi di sini nih. Ya, 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 tujuannya ya. Tujuannya ya. Tonasenya ini yang bisa dilihat ya. Total Tontonnya. domestic cargo Tanjung Priuk. loading Tanjung Priok, Makassar, Tanjung Perak. Ini kenapa Balikpapan tinggi, Coach ya? Atau ini batu bara masuk di sini juga ya? Tahu deh. Coba dicek nih. Tinggi nih. Iya Iya, boleh. Balikpapan lebih gede dari Tanjung Perak. Kemungkinan batu bara masuk terhitung di sini. Hmm, bisa jadi. Ah, dan Oh.
Berarti batu bara nih coach ada. Kalau masuk juga. Ini apa nih ya? Total international cargo loading. Kayaknya ini coach belum bisa kebaca sih. Jadi, kayaknya ya. International cargo unloading. Tanjung Priok, Banten. Oh, ini kapal dan Kapal ya. pesawat nih ya. Oh, iya. Passenger. Ya. Coba nanti cari lagi data top 10-nya market share ya kargo. Oke, lanjut dulu deh ke ini yang tadi. Ya, Coach. Udah. Nongol. Bangga coach. Oke. Fokus on service quality. Oke, fokus on customer experience dan teknologi. Udah benar nih. Strategic choice. Karena ini kita kan perusahaan jasa sebenarnya ya. Hmm. Jadi service quality, customer experience, gitu ya, dan penggunaan teknologi. Jadi tiga ini menurut saya eh, relate ya dengan aspirasinya. Jadi kita mencoba memberikan yang terbaik, gitu ya. Kita mencoba mendengar ya memberikan customer experience yang bagus. Nanti kita bakal dapat testimoni, dapat apa kepuasan pelanggan gitu ya. Iya. Nah, itu Coach, ini saya ada data ini coach dari Tech in Asia tapi coach. gimana? Dia sih ada gambaran tulis bilang ini preferensi ekspedisi yang digunakan penjual e-commerce di Indonesia. Ada presentasinya sih, JNT Express misalnya 58%, JNE 45%, tapi ini nggak gambarin market share sih memang gitu. Hmm. Terus ada Ninja Express, Pos Indonesia 6%, Wahana Express 5%, Indah Logistik Kargo 2%, Lala Move 2%. Mungkin saya share, boleh coach ya? Dikit. Boleh, Pak. Saya nggak pernah pakai Zoom nih, tanya gimana nih. Gini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, gini coach, kelihatan nggak coach? Ya, kelihatan. Tapi ini ketutupan ininya nih, Terlalu keterangannya. gede. Ya. Nah, nah ini kelihatan nggak? Dikecilin lagi. Terus Gimana ya caranya? kalau ini halaman di plus komen minus. Gini, Oke. Siap. plus Kelihatan tuh. comment minus ya. Tapi ini ekspres juga ya. Nah, ini preferensi ekspedisi yang digunakan penjual e-commerce di Indonesia. Ini sih. JNT Express, JNE,
itu ekspres, cepat. Tapi gambarnya cuma begini. Suaranya hilang-hilang, Pak. Ini volume juga volume pengiriman per hari terbesar tahun 2020. Pengiriman per hari terbesar. Nah, ini ada JNT, JNE, Si Cepat, Ninja Express, SAP. Hilang lagi. Ya, ya Kedengaran? ini menggambarkan market size ini, market share. Perusahaan logistik dengan volume pengiriman per hari terbesar di tahun 2020 ya. Dan ini direct kompetitor ya. Maksudnya layanannya sama layanan kita. Enggak, Coach. Enggak secara langsung nih, Coach. Tadi kalau yang secara langsung dengan kita itu JNT Cargo dan yang hijau sama kayak Indah Logistik, kemudian Wahana. Wahana ini itu. kalau yang langsung head to head sama kita tuh kayak Wahana Express. Nah, ini Indah Cargo. Terus SAP itu ada kargonya juga ya. Sama JNT Cargo, Coach. Ya, kayaknya belum dispesifikin ke situ ya. Belum spesifik ke situ. Nah, kemarin tuh makanya kita tulis di situ adalah di kargo gitu. Kita sih dengar aja sih, Coach ya. Kalau Indah Cargo itu kan dia salah satu yang besar di Indonesia. Nah, dia itu sekarang revenue katanya kurang lebih sih 2 T-an gitu, 2,5 T gitu. Indah Cargo itu. Indah Cargo 2,5 T ya, masuk akal sih. Oke. Oke, fine, nggak apa-apa. Kita fokus ke 1 T-nya ya. Kita nggak tahu nanti 10 besarnya itu siapa. At least gini, pada saat ini di survei kita udah masuk nih Papandayan di sini gitu. Pada tahun 30, pada saat dilakukan survei terkait masalah logistik dan kargo, Papandayan itu udah keluar namanya. Gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat kan yang keluar-keluar itu kan brandnya kan 10 besarnya itu kan. Nanti kita mulai keluar. Oke, bismillah. Kita jadi kalau kita lihat di sana kan nggak banyak ya yang ownernya itu Muslim gitu. Nah, ini menjadi satu gerakan dakwah kita bahwa ada loh top 10 perusahaan kargo yang dimiliki sama Muslim yang dijalankannya sesuai dengan syariat gitu loh. Nah, itu yang menjadi pembeda kita, menjadi brand kita. Kisah suksesnya Wardah lah, kita tiru ya. Tapi di industri logistik dan kargo gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Ini kita apa gimana ya, Coach? Itu tadi share, oke. Nah, jadi choices-nya udah oke, ya menurut saya udah bagus. Strategic inisiatifnya customer centric and service innovation differentiation. Oke. Market expansion or distributor network growth, teknologi digital transformation. Oke nih. Oke. Jadi kemarin kan kita fokusin ya customer centric, berarti
kita nanti akan bangun tim customer experience, gitu ya, customer experience. Jadi kita bagaimana kita menservis customer, memberikan layanan yang bagus. Nah, itu yang harus kita nanti fokuskan. Nah, ini kaitannya sama HR, sama organisasi, dan nanti mau difokuskan kemana. Misalkan di Jakarta, kita bikin satu tim customer experience. Nah, market expansion, yang kemarin juga kita udah bahas ya, soal ekspansi pasar itu kita coba kerjasama sesuai dengan aspirasinya, kita coba kolaborasi, misalkan ya, dengan beberapa perusahaan atau yang udah punya warehouse. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak aktif di sisi operasionalnya atau investasi di operasionalnya. Kita lebih banyak investasinya di fokus on service quality, customer experience, dan teknologi. Gitu loh. Adapun nanti warehouse-nya, mungkin armadanya, itu bisa kita kerjasamakan dengan beberapa perusahaan yang udah ada. Ya kan? Jadi kita fokusnya lebih ke customer-nya. Nah, nanti kita buat standar quality, SOP, ya, yang kita akan berikan kepada calon-calon partner. Nah, itu bisa. Jadi teknologi jadi kunci sih nanti. Nah, enabler-nya people development, reorganization structure, oke, komersial, ya, ya, oke, Ya. oke sih. Ini rumahnya udah oke nih. Mm-mm. Yuk ke bawah, yuk ke target. Gimana Pak Mikael ini jelasin Pak Mikael? Atau saya yang jelasin? Ini kita yang jelasin bagaimana coach? Ya, nanti jelasin. Ya, ini sih kita masih ini coach ya. Jadi kita kemarin belum hitung-hitungan ya, belum apa ya, belum bahas secara dalam sih di sininya. Karena kita kemarin masih nunggu apa ya, masih visi misi ini udah bener atau belum gitu. Tapi mungkin nanti dalam pekan depan kita bakal fokus ngerjain ini. Ini sih kita kemarin masih diskusi-diskusi kecil aja coach gitu. Jadi tahun pertama 75, 2024 berapa? 2024 kita target 57 coach. Cuma kayaknya realisasi yang tercapai di angka 50 gitu. Yalah, oke, growth kan itu tumbuh kan? Ya tumbuh sih coach. Meskipun nggak terlalu besar ya, nggak sampai target tuh kita kemarin di 25% kalau nggak salah. Gitu. Tapi tumbuh lah, masih masih di angka mendekati 10, kayak 10% nggak nyampe ya. Mungkin 5 sampai 10% lah coach, kurang lebih tahun ini. Nah, ini coach di tahun 2025 75 itu berarti kalau misalnya dari 50 kurang lebih 50% coach growth-nya gitu. Ya, oke. Nah, di tahun 2026 100 itu berapa tuh? Nggak nyampe 50 ya, kurang lebih 25%. 30-an lah. Tahun 2027 200, 2028 350, 2029 700, 2030 1T gitu. Ini sih kita nggak tahu ya coach ya. Maksudnya di depan itu apakah memungkinkan misalnya 350 ke 700 M itu coach. Kalau Mungkin tuh. misalnya perusahaan-perusahaan yang udah ada sebelumnya gitu. Mungkin kok, mungkin. Makanya kita set up fundamental kita sampai tahun 2025. Jadi 2025 kita nggak terlalu ekspansinya nggak terlalu besar karena kita lagi nyiapin fundamental kan, sistemnya, teknologinya, organisasinya itu kita siapin cepet tuh 2025. Nah 2026 gitu ya, ini
kita udah mulai first akselerasi tahap 1 nih bisa kita bilang gitu ya. Akselerasi Iya. tahap 1 gitu ya dengan tembus di 100 M, baru kita gas double di 2027 nih. Angka ini oke sih stage-nya. Berarti memang kita selalu eksponensial berdasarkan market size-nya sih harusnya sih mungkin. Dengan asumsi tahun 2026, 2027 brand kita udah dikenal gitu ya. Kita Iya. udah dikenal. 2026 Oke sih. 2027 benar udah dikenal Coach ya. Ya, brand udah dikenal. Jadi kita udah mulai bangun nih branding kita nih, marketingnya. Jadi tim 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 apa? Tim konten digital army-nya harus dibangun gitu loh biar cepat. 2 tahun lah itu brand kita udah mulai dikenal, jadi top, udah mulai jadi salah satu opsi gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu sih harusnya bisa double sih. Hmm. Terus Coach kalau tadi misalnya oh, apa nih? Hmm. oh, Duluan dulu Pak. Ini coach, kalau jadi kan kita ngomongin setup fundamental di 2025 kita set untuk laju pertumbuhan di tahun-tahun selanjutnya biar lebih eksponensial. Nah, eh kayak gini coach, strategi pengembangan bisnis itu kan ada beberapa pilihan ya. Pilihan kita mau jalan sendiri, kemudian untuk angka 200 juta misalnya kayaknya ini harus ada eh, masuk modal ke dalam situ, atau strategi tanpa modal misalnya kita mau apa namanya, bukan franchise ya, kayak kemitraan dengan banyak orang di setiap daerah sehingga growth-nya lebih cepat. Nah itu kan pilihan-pilihan itu kan harus juga di capture dan dijadikan mungkin sistemnya itu di tahun 2025. Oh nanti 2027 kita bakal seperti ini. Nah, itu gimana coach? Apakah memang kita siapkan juga mungkin pilihan-pilihan seperti itu di tahun-tahun selanjutnya, kita setting di 2025? Gitu. Tapi kan sih udah harus ya. Bagaimana kita siapin bisnis modalnya. Mm-mm. Kita mau ngembang pertumbuhannya mau pakai cara apa gitu kan maksudnya. Iya betul betul. Kita mau buka sendiri, apakah kita modelnya kemitraan, franchise, Mm-mm. gitu kan. Nah itu harus dipikirin sih. Saya terus terang gelap ya di industri kargo yang beberapa model. Kalau Indah Kargo tuh gimana ya modelnya dia? Kalau dia kemarin kita dapat datanya dia itu dia punya 4.000 agen. Hmm, agennya itu gimana? Dia mendaftar atau Heeh. apa? Itu gimana? Dia kalau Indah ya kita lihat juga ada beberapa contoh sih Indah, Wahana. Kalau Wahana itu dia kayak buka franchise, Hmm, dia kasih sistem ke si pembeli franchise itu bayar misalnya gitu ya, bayar kalau kalau nggak salah kurang lebih 10 juta gitu ya. Nah, si yang punya tempat itu dia nyediain tempat aja coach, nyediain tempat, hmm, timbangan lain-lain gitu ya. Desain apa namanya kayak nota disediain sama si Wahana gitu ya. Nah, terus si franchisor tuh dia jualan sendiri, nyari market sendiri kayak gitu. Nah, tapi hmm, si Wahana tuh coba sediain sistem sama jasa penjemputan barangnya aja kayak gitu dari tempatnya si Wahana itu, si yang beli franchise gitu. hmm. Eh, jadi dia bisa jualan pakai namanya Wahana lah gitu. Tapi sebenarnya kemarin itu saya tanya ke yang orang Wahana itu yang beli franchise itu, terus jualan nggak jalan nggak jualannya. Nah kita dapat jualannya katanya dari kurir katanya. Jadi kurir itu dia dapat ordernya mau dimasukin ke cabang mana nih katanya gitu. Pengakuannya atas cabang mana gitu. Nah dia dapatnya dari situ tuh ternyata gitu. Hmm. Oke. Kalau Indah Kargo saya nggak terlalu tahu ya coachnya kayak gimana ya kalau Indah Kargo. Tapi setahu saya sih dia 4.000 itu mungkin dia ada mitra juga gitu. Ada yang punya sendiri. Nah, boleh nggak dicari tahu ya? Nanti untuk meeting finalisasi itu beberapa model pengembangannya. Jadi contohnya nih, Indah Mm-mm. Kargo atau Wahana.
Oke. Pertama, konsep kerjasamanya kayak gimana? Bagi hasilnya kayak gimana? Lalu Oke. pendaftarannya kayak gimana? Gitu. Jadi, apakah ada license fee? Apakah ada franchise fee? Gitu loh. Bisa Ya, dicari ya. tahu? Bisa Gitu. bisa Coach. Jadi kita mau lihat. Nanti kaitannya sama budgeting itu. Soalnya. Ya, Jadi nanti kita kalau memang pertumbuhannya based on titik, sekarang kita kayak gimana ya? Kita sekarang model bisnis kita kayak gimana? Ya, kalau kita model sekarang kan kita masih penjualan itu kan masih online Coach ya. Online, terus kita dapat online itu sebagai leads yang kita Hmm. dapat dikonversi. Hmm. Kita ada 2 tim Coach di sini Coach. 2 tim Hmm. itu yang satu sebagai yang tadi tuh yang deal makernya, hunter lah kita anggap sebagai hunter. Nah, ada tim nanti yang berikutnya sebagai key account-nya gitu Coach. Key account-nya itu dia yang ngedevelop si customer tadi itu. Hmm. Nah, tapi memang untuk saat ini mereka masih menjalani tahapnya masih retention aja. Belum Hmm. tahap sampai develop si pelanggan itu ya. Meskipun ada sebagian beberapa customer kita yang misalnya transaksi dari 50 juta naik ke 100 juta itu udah ada. Tapi jumlahnya memang nggak banyak Coach gitu. Oke. Nah, sumber pertumbuhan kita tuh dari banyaknya dari penambahan customer baru sama Hmm. retention gitu. Artinya kan Eh, fungsi agen itu. kalau customer baru yang masuk itu Coach, gimana? Lanjut. Kalau customer kita yang baru masuk itu kita belum bisa ukur gini Coach, kita belum bisa ukur dia tuh churn rate-nya berapa sih gitu dalam 1 tahun gitu. Itu kita Hmm. belum tahu sih churn rate-nya keluar masuknya itu berapa banyak gitu ya Coach. Nah, terus kita itu sempat juga Coach buka cabang ya. Kita kan sebenarnya modelnya tuh dulu hub di Surabaya. Nah, dari Surabaya dengan sistem penjualan yang tadi kita bisa dapat tuh 2M gitu. Terus kita buka di Jakarta dengan sistem penjualan yang kayak tadi kita bisa dapat tuh sekarang tuh di angka 2,7 2,8 lah di Jakarta sekarang. Nah, tapi kita ada juga Coach yang di Surabaya sama di Malang. Nah, itu modelnya tuh kayak drop point agen gitu. Hmm. Nah, tapi memang ternyata model kayak begitu nggak terlalu berdampak ke revenue-nya karena kita sebulan tuh dari kayak misalnya agen apa ya bahasanya drop point Surabaya itu paling cuma dapat 100 juta, drop point Malang gitu. Kita dapat cuma 50 juta rata-rata per bulannya gitu Coach. Revenue-nya gitu. Hmm. Oke. Ada 2 yang saya tangkap. Yang pertama, agen berfungsi. Kita kan udah, kalau saya lihat ya, mereka punya banyak agen. Tujuannya kan untuk bisa menjangkau customer ya. ya, Untuk bisa menjangkau customer, untuk bisa mendapatkan customer di wilayah agen tersebut. Artinya customer yang mendatangi gitu ya. Kalau dia ada satu tempat, Iya. bisa wahana kargo, pindah kargo. Nah, sementara kita lebih banyak datangnya kan dari online ya. Ya dari online ya. dan kita barangnya kita jemput Coach. Rata-rata Nah, tuh kita jemput. betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka membuat sistem agen untuk sebagai channel promosi juga, branding. Nah, jadi ketika mereka cabangnya banyak, orang makin kenal gitu kan. Walaupun ya bisa juga datangnya dari online gitu. Artinya gini, kita untuk mencapai revenue 50 miliar, nggak perlu terlalu banyak agen, bisa kan gitu kan? Bisa Coach. Bisa. Bisa kan? Dengan Sebenarnya cara digital. Sebenarnya kita ini Coach, kita emang growth-nya itu bukan dari agen justru marah gitu. Jadi Ya. sebenarnya growth-nya itu ya misalnya kayak B2B customer tadi gitu ya, Ya. terus yang online-nya ada leads masuk terus. Sebenarnya growth-nya kita dari situ gitu. Ya, betul. Nah, kita asumsikan kan bisnis kita kan memang
lebih banyak dapat lead-nya kan dari online ya. Nah, jadi makanya ya kita mesti pikirin fungsi agen itu apa, gitu loh. Fungsi agen itu apa? Nah, kalau saya lihat fungsi agen itu eh ya pertama channel dia untuk dapetin akuisisi customer, yang kedua channel promosi. Jadi di agen itu dipasang pelang gitu ya, dipasang Iya. apa segala macam. Jadi orang jadi tahu. Nah, kita dengan kita berjual, kita cari lead-nya lewat online, kurangnya adalah kurangnya adalah promosi itu di lapangan, di jalanan atau di itu belum nggak terlihat apa pendayanya. Sebenarnya Hmm. ada contoh ini coach, Tam Cargo coach. Tam Cargo. Nah, Tam Gimana? Cargo itu termasuk pemain besar juga untuk wilayah Sumatera sama Jawa dia. Nah, dia nggak punya, dia mainnya nggak agen tapi modelnya hub-hub kayak kita gini coach. Dia hub besar gitu. Dia punya 2000 meter nanti di mana, 3000 meter di mana. Nah, dia salesnya banyak, salesnya mungkin kemarin saya dapat info terakhir tuh ada 45 kalau nggak salah di Jakarta doang gitu ya. Dia punya sales, ada 45 sales. Nah, itu dia brandingnya itu dari mobil-mobil itu coach. Mobilnya Hmm. banyak banget di jalanan Tam Cargo itu. Jadi dan brandingnya sama semua gitu lah, konsisten lah dia gitu. Dia dia brandingnya di mobil ya. Mobil dia coach. Oke. Nah, karena kalau kita ngelihat Indah Kargo juga, itu saya sempat datang ya ke beberapa outletnya ya, lewat aja sih. Emang sepi banget sih kos gitu. Tapi barangnya dia banyak, tapi saya nggak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Karena agen-agennya itu sepi, nggak ada yang rame banget gitu sih. Ya, ya, ya. Oke. Ya, gini sih. Kalau saya sih nanti makanya beberapa modal bisnisnya tuh kita mesti pelajari ya. Mungkin Indah, Wahana, Tam. Nanti kita mau ngembanginnya pakai model apa. Tapi kan yang udah jelas kita pengen kuatin di digital marketingnya untuk dapetin lead-nya gitu kan. Jadi Betul. dengan kita membuat konten-konten yang menarik gitu ya. Lalu kita nanti main advertising, iklan Meta, iklan Google. Harapannya kita dapat lead banyak di situ gitu. Nah, cuma yang mesti dipikirin adalah brandingnya sih, gitu ya. Brandingnya bagaimana gitu. Apakah kita ikutin modelnya Tam, ataukah kita ngikutin modelnya Wahana gitu, atau modelnya Indah gitu. Ya. Oke. Kalau B2B-nya sendiri gimana coach? Kira-kira coach kalau B2B dari sisi B2B coach? Sorry, definisi B2B. Kayak misalnya kita nyiapin bisnis development kayak gitu coach. Jadi sales-sales kayak Tam Cargo tadi itu kan dia modelnya Perusahaan-perusahaan ya? dia nggak ngiklan, media sosial dia main sih media sosial kayak YouTube, TikTok gitu ya. Tapi lebih ke branding truk-truknya itu sih yang saya lihat gitu. Nah, eh, dan banyaknya dia itu di BD-nya itu bisnis development-nya itu sales-sales sama kayak ikonnya itu sih. Recording. Ya, Ini coach, jadi mungkin sejalan tadi ya. Jadi kita banyak temuin nih coach, apa namanya, bisnis-bisnis kargo yang dia tuh nggak nongol, nggak secara sosial media itu nggak terlalu eksis, tapi eh, shipmentnya banyak gitu coach. Nah, kami pikir kalau lihat cara mereka bermain, mereka kuat di key account management. Ya, selain yang ada beberapa memang yang memang mainnya itu di rate ya. Jadi menang volume, akhirnya volumenya banyak, harganya murah, ada. Tapi banyak juga yang mereka sebenarnya jual nggak murah-murah juga.
tapi key account manajemennya bagus, mereka dapat ikannya yang besar, dia maintain. Nah, mungkin bisa juga coach dengan cara seperti itu, artinya dengan hybrid dengan sosial media juga, tapi key account manajemennya juga bagus. Ada beberapa yang seperti itu coach, termasuk kayak Tam tadi yang disebutkan itu. Mungkin bisa dilihat tuh coach, IG-nya Tam Kargo itu isinya truk semua, nggak ada barangnya. Tam Kargo ya. Hmm. Tam Kargo. Hmm, isi truk semua ya. Iya coach. Kayak jualan truk kan jadinya nih. Jadi konten-konten itu saya juga bingung nih, orang dapat barang dari mana ya, kontennya truk semua tapi saya ngeliat gudang itu penuh banget gitu. Dia B2B kayaknya ya. Itu B coach. B2B ya. Kayaknya gitu coach, kayaknya begitu. Kalau Indah Kargo itu kan justru malah lebih aktif ya di medsos, di Hmm. internet dia lebih aktif kalau Indah Kargo. Oh, dia warna-warni gini, pink-pink gitu ya. Iya, iya kayak kondisi. Tapi ini viral. Iya, iya, iya. Viral, hashtagnya kardus balap. Kardus balap. Hmm. Ya, kalau B2B itu kan artinya kita deal dengan apa? Dengan perusahaan gitu kan. Betul. Iya, Kalau yang dimaksud B2B itu maksudnya besar gitu skalanya gitu. ya coach. Jadi kalau customer kita yang B2B itu, yang kita bilang ada B2B yang nggak kontrak, ada yang kontrak ya coach ya. Itu mereka rata-rata transaksi per bulan tuh kisaran 30 sampai 50 juta coach, satu pelanggan gitu. Jadi satu bulan dia bisa ngirim dua kali, 3 kali, 10 kali pengiriman kayak gitu coach. Hmm. Kalau ngeliat ini coach, kalau ngeliat fenomena apa namanya manufacturer direct to customer itu gimana coach? Bisa nggak kita apa antisipasi dan kita ambil benefit dari situ? Sekarang tuh banyak tuh kan? M2C. Iya, Ya bisa dong. Bisa aja. Kita kerjasama dengan B2B, manufacturing yang mereka juga jualan online. Kan mereka nggak ah, punya tokonya kan. hmm. Bisa dong. Sangat mungkin Iya, itu. iya. Oh ada ini coach, salah satu kompetitor kita lagi tuh yang direct langsung itu Central kan, Hmm. anak perusahaan ini si cepat. Central Cargo sama ini Dakota Cargo. Dakota ya, Dakota Cargo. Ya sama Central Cargo coach itu head to head sih, kita langsung direct ke ini. Tapi kalau Central Cargo itu dia modelnya banyak hubnya malah gitu. Dia main di online juga, hubnya juga banyak titik gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau yang B2B-nya gitu. Oke. Coba dikumpulin nih informasi-informasi ini ya. Iya, Bisnisnya kayak gimana, gamenya kayak gimana gitu ya, brandingnya gimana.
Jadi kompetitor analisisnya di ini Siap, di Coach. Disiapkan kompetitor ya, kompetitor analisis ya. ya. Parameter apa aja coach yang harus kita nilai dari setiap eh, eh, kompetitor? Mungkin Saya kirim. ini kayak ini kayak jumlah jumlah titik pengiriman gitu ya, Hmm. poin gitu ya maksudnya. Ini ada nih. Kita pakai gini aja nih. Itu saya kirim template-nya ya. Oke, siap coach. Oh, kalau si Central Cargo ini banyak banget ya drop poinnya malah. Kalau di Jakarta di mana Pak? Kayaknya nggak kelihatan deh. Drop point di Jakarta, di Jabodetabek itu dia punya 175 drop point Central Cargo. 175 Ya, untuk Jabodetabek. kalau dari datanya begitu, tapi kelihatan nggak? Saya ntar. Nggak fisiknya nggak kelihatan gitu ya. Fisiknya nggak kelihatan, nggak kayak JNT Cargo. Karena mungkin nggak di Duren Sawit, kita mainnya Duren Sawit aja kali Pak. Ada Duren Sawit, Duren Sawit ada di Malaka Pak, Malaka. di Malaka. Tapi nggak Coba nongol JNT Cargo. ya JNT Cargo lebih banyak lagi. Kali-kali mungkin dari sana. Saya pernah dengar ini juga Coach, dari orang ya. JNT Cargo tuh awal dia bikin franchise cabang boom, banyak franchise di Indonesia itu sekaligus kan ada tertarik untuk buka kan karena mungkin ada propertinya kosong dan lain-lain kan. Terus eh, ada akun-akun yang masuk melalui franchise itu. Nah, secara historical datanya karena dia sistemnya bagus, itu kelihatan ya ternyata si customer kok ngirim lewat franchise ini mulu, volumenya banyak ya. Itu saya pernah dengar tuh di follow up tuh langsung. Jadi diberikan benefit-benefit yang secara misalnya pick up dia nggak langsung datang ke drop, yang itu dilakukan sama JNT Cargo. Dari ribuan itu lama-kelamaan ada beberapa yang tutup. Jadi akan apa? Kembali natural mana yang ada volumenya, mana yang enggak gitu. Pola pertumbuhannya seperti itu kalau yang JNT, yang saya pernah dengar coach dari. Oke. Masa- saya ada kirim file tadi. Nah, jadi ini saya Boleh. jelasin dulu ya. Coba dianalisa kekuatan kita. Ini kompetitor. Ini kita kuatnya di mana? Jadi ini yang kita akan perkuat. Jadi kompetitor tuh kuat di mana? Ditulis di sini apa yang kompetitor kuat, apa yang dia nggak kuat di kita. Lalu kita tuliskan apa yang kita menjadi kekuatan kita yang kompetitor nggak kuat, yang mana customernya mau. Nah ini positioning. Nah ini competitive analysis. Ini kompetitor, target customer dia siapa, apa benefit kekuatan mereka, harganya mereka gimana, baru value proposition mereka gimana.
Kira-kira apa sih yang membuat pembedanya mereka terhadap produk kita tuh apa? Yang membuat customer itu mau gitu. Itu. Iya, iya. Ini berapa kompetitor coach ya? Ambil aja Yang tiga, kita analisa. tiga aja sih. Ya misalkan siapa? Tiga cukup. Ya Indah, Wahana, atau siapa yang besar-besar ya. Hmm. Nah ini rating nih. Kalau mau lebih detail lagi begini. Jadi ini kompetitor, satu, kompetitor dua, kompetitor tiga. Yang kita bisa kalau tahu ya financial positionnya, wah kita kalah dari mereka. Hmm. Pricingnya kita masih kalah. Jadi mana nanti yang kita akan gedein gitu. Brand image mereka udah besar. Customer loyalty mereka ini. Distributionnya gitu ya. Nah ini udah ngeliat kompetisinya. Nah, jadi kalau slide yang ini untuk mencari kekuatan kita dan lemahnya lawan, kan udah kelihatan nih dari aspirasi itu. Kita akan fokus kemana? Kita akan fokus nanti di digital marketing sama customer experience kan gitu ya. Wah, itu Hmm. nanti yang kita akan perkuat ya dengan teknologi, dengan adanya teknologi. Nah, lalu baru analisanya nih, apa pembedanya mereka, gitu ya, target customernya siapa, gitu sih. Siap coach. Ya, itu nanti kita bisa bahas. Sama kalau bisa sih, saya juga minta dicariin informasi tentang buat mereka-mereka yang bisnisnya pakai franchise. Nah, itu modelnya gimana ya? Nawarinnya harganya berapa gitu. Iya. Oke. Hmm. Nah, financial position itu kekuatan keuangan ya. Ya oke, revenue boleh ya. Jadi kita bisa lihat nih karena oh dia udah kuat nih secara finansialnya. Gitu ya. Siap. Siap. Oke. Oke, jadi dari sisi number sih udah oke. Tinggal yang kita belum tuh strategi untuk ekspansinya kan. Ya, kita belum dapatkan. Iya. Setelah itu dapat sih harusnya udah kita bisa buat organisasi eh apa namanya? Baru budgeting keuangan. Jadi kita tinggal putuskan kita mau Siap. ekspansi dengan modelnya siapa gitu. Ya, betul. Gitu kan. Oke. Ini sih kita sebenarnya gini coach, kemarin kita udah pada tahap kan kita udah infokan ke teman-teman ya bahwa kita akan restrukturisasi. Mereka sih udah terima sebenarnya udah oke, tapi mereka nanti sekarang lagi nunggu kita aja, Nah, belum bentuk ya coach ya. Kita belum bentuk organisasi di bawahnya mereka gitu, orang manajer-manajer ini gitu, karena kita masih nunggu nanti strateginya dulu gitu coach ya, bener ya langkahnya, jadi strateginya dulu baru organisasinya gitu coach ya. betul. Oke. Oke. Baik, berarti itu dulu ya Coach ya. Kita siapkan dulu data kompetitor kita, sama nanti pengembangan ke depannya kita mau seperti apa gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Ya. marketing. Oke. Ya, Baik, dari Pak Jun, Pak Mikail, Mbak Alia. Clear sih Mbak. Mbak PR-nya buat kita. Apa yang harus kita PR-nya. kerjain. Oke. Iya. Oke, mudah-mudahan dapat kita tinggal Hmm. kemarin disiapin yang ininya apa persiapan 2004. strateginya coach ya 2025 gitu coach ya. Iya ya, kalau strateginya kan kita mau bahas nanti infrastrukturnya, teknologinya itu udah mulai dipitching-pitching tuh. Kita mau pakai apa? Iya. teknologinya. Oke, oke. Oke. Oke, sip. Gitu coach. Siap, Coach. Ya, baik, hatur nuhun Coach Yusak, Pak Jun, Pak Mikail, Mbak Alia. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yaya, Coach Yusak, Pak Mikael, Baik, Pak Jun. Mbak Lea.